Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kula hormati ini wonten Habib Soleh bin Ali bin Hasan Al-Atos, Habib Ahmad dan para keluarga. Monggo sarang-sarang maos Fatihah suwun kangge Habib Ali, Syarifah, Syifa dan keluarga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iki ngaji kira-kira 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi gimana nih secara detail ngangge tradisi ulama. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatim. Kula maknani sing ketiga mawon awalatin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Terus Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya, terus soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane soleh niku maknane ingkang layak. Ya kula nembe wonten sifat kedua ingkang donga. Terus pertama sing penting soleh. Dikata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi boten enten status soleh, dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yatul. Sekarang do menculot, anak itu rapati soleh, itu dunga saja ini rapati mandi. Nah, ini Habib Ali bejo, anak itu dinamo soleh tenan. Ini nama merger nih, jadi soleh kamil. Tapi ngeten nih, kalau pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji dibangun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab, sing pun disahkan kalian ashabul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalil Rahman itu mergi piyambake itu tersiksa protes. Terus kadang yang saya ini butuh protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, Engkau zat yang begitu penting, Engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, Engkau zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, Engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampai nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa nggak dikenali statusnya, diundang lek apa yang dile, terus nggak keren. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Al-Atos, muridnya Syekh Umar bin Bangun, terus nang desa diundang apa yang dile, itu nggak keren. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ingsun. Apa sing nyusano kan? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalem bumi.
ahad dan yang suci ya itu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngetes gak, misalnya ada orang melihat saya itu marhafid kemudian tidak tahu kalau dia orang alim, sama sebagai muridnya ngetes gak? Ngetes gak? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alam, kita sebagai santrinya ngetes gak? Ngetes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa berarti duit, rapayu rabi, rapayu rabi, raiso wayo, macam-macam kesulitan. Itu jadi kalau jadi wali itu sudah berat, karena orientasinya agak tentang Allah, tentang diri sendiri. Kalau yang susah proposal ragu ya, artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dari enggak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Salam mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Mau ngelek tidak usah ngaku sudah konangan. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira. Pertama apa? Terus saya ini kira-kira memaklumatkan. Dari reso di bahasa jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat sholat falal badu alena, asrokal qalub diaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Jadi tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Rasanya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata yang senang jenengan banyak. Itu Pak, kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang senang banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dimengertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang humul itu menutup diri betul, kecuali bang ngaji. Saya kalau ngaji terbuka, sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar, saya tanya masa kamu saya. Sebetulnya kalau sama mau pulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya humul. Syaratnya wali itu humul. Oh, humul itu nggak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa bapak kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Oh, apa? Ayo, jagain. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan.
Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, bangun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolal badru alina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis meremut. Ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan pikirnya daripada ngaji dimarahin terus mending Anda. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'adz bin Jabal itu pernah imami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum tahu Fatul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'adz, dia munafik. Sholat belum selesai ke mufarokoh. Singkat cerita Mu'adz melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afatta dan anta ya Mu'adz, kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan lagi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khufiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Pengunjungnya juga seperti ini nih. Nanti sampai yang bisa jadi tak beri hak ke selesai ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau ke aqomaddin ya aqomaddin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria, karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi tidak menghentikan gini, mangkola la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Nah kita kampanyenya, sholat mesti ditompo, puasa mesti ditompo, puasa repot, syaratnya ditompo, ikhlas uangnya, itu bakal iso. Berarti maknanya kan bakal lebu swarga. Tapi orang kan mikir, gue sholat tetap rasu warga, puasa tetap rasu warga, mendingan rasu. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kurang kampanye tentang sing kurang itu saya manfaatkan, ya sudah di bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang kok kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya itu ya Allah ampuni, Gus ampuni. Bukan banyak orang itu maksudnya. Bukan
Makanya saya pernah ketemu orang yang berpaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngepek. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Maksud ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Guru saya itu nggak pernah doain bangun gitu. Tantu nggak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan izhi apa ya, jenengan balas lah. Izhi anna anil muslimina khairan katsira. Wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya nggak tega ini wa in kana musian. Jadi kayak agak sopan ya. Loh kalau aku nggak mati sapi lagi. Tak balik malah. Ingkana musian. Malah ada tulisannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya nggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehnya Belanda kan sampai Qadir wafat di mana itu ngomongin? Berdoa. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah sampai Qadir jalan. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bab kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Abu Bakr, assalamualaikum ya Umar. Gak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakr, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar diingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabur Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhirin. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa kita. Nah, kalau terpaksa doa wa ikana musian, anggap saja jawabannya hanya itu. Tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa ikana musian?" Itu kan guru jenengan. Aku ikut tok. Tapi rasa dimaknani, Pak. Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya, ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa Allahumma ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi nggak usah apa, nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah, bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari Robbi Fasana tadi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya ini kalimatnya. Liyukaffirawwahu anhum aswa'al ladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yu'ati. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya, sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf.
Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ahlinya agak jeli, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakali ngono, penggawean maksiat kok disyafaati kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakali ngono kok untuk syafaati kanjeng. Tapi cara berpikir ini, syafaatu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama tidak sama aku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahli maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama, syafaatu Rasulillah itu ghairu munhasirah, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafaati li ahli kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasul. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafaatu Rasulullah awsa'u wa awsa', sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rezekinya Allah ya wasi, sampai orang nganggur ya iso mangan. Nah, begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai orang sing sumpah utangnya akeh ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok latih guyu, padahal mereka masih akeh utangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampai guyu haram. Utang jatuh tempo, sampai nggak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud ya dosa. Jadi kiai muridnya goblok tenang, wae. Sementing untuk soalan, itu amatir ya. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi', sampai wong sumpah wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpahnya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpah utangnya akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, ora guyu banter-banter. Karena Allah itu adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo, nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya dengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur? Kadang anak calonan RT gue menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi ilmiah iso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpuk apapun orang yang bisa tertawa, yang bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena ada peledak, karena Allah mensifati dirinya al-hadi, yang memberi petunjuk. Kita nggak ditunggoni kanjeng Nabi, nggak ditunggoni Wali Songo, nggak ditunggoni para alawiyin yang dulu, nggak ditunggoni habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu al-hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa yantakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk
Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayah lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok model-model iku amalan harus ditompo. Nah, ditompo mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Iya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pintar. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu cerita kiamat udah ada tanggalnya itu gimana? Orang nangis semua, karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan mus. Patut sudah nangis dewi-dewi. Ya orang saya nangis pabrik kagunya macam-macam ya. Jadi kalau kiamat gimana di perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi. Tapi orang Bedui cara berpikir itu enggak. Ya Rasulullah, mata saat enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas kapannya. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua lu. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi Aradu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi Sami Abakari Yasminya Nabi dengar itu malah berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, latarnya kan? Ya Sakom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama nanti diangin-angin dulu. Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'adat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai aja. Fawwah ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin walakin uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya demi saya. Wala kabira siyamin. Dan saya puasa ya standar aja pas. Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabba. Sebagai berat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh baru kan yang disebut. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang nggak baik. Makanya suul adab. Tanya gitu kan suul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khosoni bidzalika Rasulullah, khosoni bidzalika Rasul itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sholat itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mantelnya bukan main sama Arabi tadi, karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almaru ma'aman habba fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarukai oleh orang apa? Bedui.
Sudah baru kayak sholat tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelis ini Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa, dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat, amal nggak mesti diterima gini-gini. Ternyata neng majelis nangis, mulai ya guyu. Udah guyu-guyu ini kan ya tenang nih. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa. Jadi, nah, fi muqaddimihi, imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, beja ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, mana? Gak usah. Kafa bika jazaan an rodiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong, pernah ditakdir sholat sujudnya Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Hasan Asyadili itu rasa mikir sholat itu ditombol taruh rasa mikir. Kue ditakdir kalau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiyaka laka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, gue sawi ngalor gitu jalan keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak gudi. Gak penting paham kamu, karena isra bakat paham. Jadi Abdul Hasan Asyadili adalah orang yang, dan itu Al-Hasaniyah, dan itu Al-Hasan. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Fakih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasan yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asyadili. Beliau itu kalau menghentikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima enggak, kata beliau wes yang support man ditakdir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang wes sholatku tompo tahu, tapi saya sangat sedih, sangat sedih. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jangan terima enggak, karena takut kalau doa itu keterusan itu terus ditompo orang, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes, lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata gak diterima? Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak kasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wah keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering tuh, ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Baru bojo kula judes. Uang di bojo itu keren, paling gak merah darah di jomblo. Darah di jujur enak. Wes luwe sabar di darani judo mek darani bojo judes. Enak bojo judes cek gak ada. Dia bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabi jazaan an rodiyaka laka ahlan, sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktu sudah pernah di Quran nggak pernah ada ayat wasjud selanjutnya siro ingkana kada wakada ingkunta mutayakinan dikobuli sujud ada sujud dan itu saja rasa mikir makbul pada makbul sudah kalau sujud pasti waktu terus saya sebenarnya ya sebagai orang yang kadang mesti sholat itu ditompo tau orang tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan apa artinya sholat, lu tuh kan ngeri seorang hamba yang uripnya yang bumi Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Lu tuh kan goblok banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Nah,
Tidak tahu kalau kan yang dikom. Cuma masa aku gak ada keren iblis. Jadi, nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin juga orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya khauf. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak sudah, partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi, Abu Lu'lu terkenalnya, itu Ghulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Hakom aja dosa besar, kalau nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mantel sama yang nusuk. Kalau orang mangkal itu ininya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Ghulamul Mughirah. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang nggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya nggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi maknanya dendamnya kesampaian cara Jawa. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mantel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantes, ora tahu sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya Nabi itu kalau muji sujud sampai ngintikan wahatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren kan? Cara ning pondok wis tau bahasa harian. Cara sowan kiai tau ngapopi maksudnya. Wis jajan. Nah tapi kadang syaitan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya suang habib ngaturi gak mesti ditompo, ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah, kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali. Wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah, ini di pentingnya madzhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua, ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak, terus milih manhaj. Insya Allah saya patah itu. Ada yang uraan bakat mas. Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu, ada khauf itu karena ilmu. Ada habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak yang jadi fakhr, kurang tawadhu, terus dia milih partai khauf. Nah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf nanti dari awal sati cilik, jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cilik. Ngomong lawang dikunci, duduk, hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rujak bisa bawaan gablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan hati cilik. Nah kita ingin yang bawa rujak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gede, bukan dua blok, tapi enggak bawaan rojak, bawaan gablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati cilik. Nah, kita ingin nyanda kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Sayyid Abdul Haddad bawaan apa? Ilmu. Sehingga kita ini kul ini ala bayyinatin min rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul ini ala bayyinatin min rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul
bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase menghadap wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya, makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak, lalu anda mengajarkan ke Tuhan satu, masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu gak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak, kalau Tuhannya satu gak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan, ya sudah gini saja, kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya gak suka Muhammad, kalau majikan kita banyak repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing. Ya udah mak, Tuhannya satu aja mak. Karena Nabi bagi orang itu bisa dibalik-balik pikiran. Makanya disebut dorobawa masalah rojulan fi'i syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal li rojul hadas tawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu tidak pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya, kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu gak hafal nasabnya, sehingga mereka bilang kita ini saking baiknya Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojol oleh Nabi, Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojol, ha antum haula hajatum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kita adu debat sudah ilmiah, kenapa kamu menjadi gak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah menurunkan wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali pada karo sampean saling ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubah bin Maimun bin Zubair, jadi Gus Roji bin Kiai Haji Ubah bin Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair. Nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya di gimana ini sih mbahnya pada Habib. Nah sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa kamu yakin agama tauhid, millata abi, karena ini agama nenek moyang saya, millata abikum apa Ibrahim. Jadi jelas hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani, kan aneh gak kalimat itu? Basim Asari itu pengagum Gus Dur. Kalau itu jadi Nabi itu orang yang bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aitum, karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan anda rojak, pun Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong gue kamu loh, tahu sujud itu keren. Buat sama bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia nggak pernah. Lupa ibasanya kalau lebih suarga lah wisin. Buswago, tapi negara nggak tahu, wis sama seperti kue di guru, saudara kue pun nggak tahu salam tempel, wis. Kira-kira seperti, meskipun salam tempel itu penting, ya penting dong. Misalnya soalnya salam tempel saya ketahui dua itu suaka gitu. Nama saya kok penting butuh rokok. Itu bukan nilainya, kok betapa malunya kita.
Saya dulu modal sarang, andai kan tidak pernah khidmat sama ini mati tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya lagi, Umar, kue ridho, saya tahu nyembah aku, kemudian dia di neraka. Kayak apa ya? Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya, jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu ad-haka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga Menteri Ekonomi buat salah rumusnya lah wong tetap mangan. Bukan Allah itu ar-razzaq. Buat negara dikelola keliru lah wong tetap mangan. Wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetap agama ini jaga. Lah kan syaratnya agama ini bener. Wah, ya repot. Kuwi iso bayang masa kom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak yang sewa, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Ada masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bismillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, ajaran Mas Ako mengeluh, tapi Allah ad-haka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya belas ajaran dia. Tapi karena Allah itu ad-haka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa ad-haka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wahai mati ya mati saja, karena kita Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Nggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam abadi. Jadi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam terdusan akhirnya ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sabduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Orang Indonesia digerak seneng duit. Barang gue seneng duit mau apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau ngomong itu gak dibenem MUI, gak dibenem, karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar, sehingga Allah mensifati dirinya ad-haka. Kalau kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya, oh sebab dia ngaji sejauh Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, gue kan ada sembuh, utang akeh, jatuh tempo, bujur ora percaya. Kita juga paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman itu Alifiyah itu kan mau tak kasihkan hadiah ke Sayyid Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasan. Ini dikarang oleh duriannya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sohibul Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abdul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam bin Masis. Itu alami zada ini min dzurriyyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu, banyak sahabat ngaji Baroja, Bafadol, nanti yang Bafadol Baroja yang ngaji Habib lagi seperti sarannya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Mbah Mun, tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadar ya, ngaji Sayyid Zaini Dahlan, nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya
nabas karena karobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu siapa? Rasulun minallah yang sedul suhufam mutahharam. Al-Fatihah.